Kan 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus tuh Pak Jaya, lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Bahwa saya berbeda loh gitu. Saya bukan bupati yang dulu loh gitu kan. Akhirnya hari ini terbalik. Hari ini lebih banyak yang berkomitmen daripada yang tidak berkomitmen. Bahkan kepemimpinan yang dulu itu 3 tahun berturut-turut meninggalkan hutang. Buktinya adalah masuk pada neraca utang APBD gitu kan, itu jelas gitu. Mantap pungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkan ke bupati ayeuna sia teh boga ka era. Ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ingin cari aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Saya jawab sekarang. Itu ilmu saya. Dan silakan dicek. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan. Kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya. Saya tahu. Maka tugas dia waktu itu karena tidak akan menganggarkan Anda. Saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minus kan itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding segala macam. Kabalik, tahu kelakuan birokrasi. Kalau menjadi terminologi politik, orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, nggak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru, bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Tetapi ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai, kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan guru linuhung adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda guru linuhungnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini, bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan, bukan merubah-rubah dan merasa rendah diri, menganggap linuhung kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuman bedanya mereka tidak sok pintar. Kenapa? Siling sinir sindang siloka sasmita. Dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Baik, bagaimana tanggapan pemirsa? Tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.